Hai Sobat L, welcome to Showlist with me Elizabeth Setiatmaja. Sudah lama kita nggak ketemu ya Sobat L. Kira-kira ada yang tahu nggak? Pandemik ini sampai kapan sih? Mungkin Sobat L lagi ada yang di posisi puncak-puncaknya dalam karir, atau bisnis yang lagi berkembang-berkembangnya, atau sebaliknya. Sobat L lagi di posisi kena efek pandemik, kehilangan pekerjaan, atau mungkin bisnis sama sekali tidak ada income, atau rugi sekalipun. Tapi, saya percaya, di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap situasi apapun, pasti ada jalan keluarnya. Hanya, apakah kita mau berusaha untuk mencarinya, atau kita diam di tempat. Stay tuned! Nah, beberapa hari yang lalu ada salah satu teman saya yang telepon saya dan ingin menanyakan pendapat saya mengenai bisnis yang sedang beliau kerjakan. Pada dasarnya beliau sudah punya bisnis sebenarnya dalam bidang sewa menyewa. Ya, dia punya ruko dan ada beberapa ruko yang disewakan. Namun di saat sekarang mungkin banyak dari Sobat L juga tahu ya, bisnis seperti itu ada kena dampak. Nah, jadi beliau sedang berpikir untuk mencari bisnis yang lain. Tetapi dia bukan tidak terpikir, dia udah terpikir. Ada satu bisnis yang dia kepengen kerjain, ya. Let's say dalam bidang kurir. Tetapi kemudian waktu saya tanya, oh it's good idea, kenapa nggak kamu coba? Kemudian dia berkata, aduh tapi nanti kalau saya kerjakan bakal ada kerugiannya, kemungkinan resikonya, dan lain sebagainya. Pada saat saya dengar itu, saya cuma refleks aja berkata kepada dia, memang dalam setiap bisnis itu pasti akan ada positif dan negatif. Dalam arti kata, ada yang menguntungkannya, tapi mungkin juga ada resiko-resikonya. Itu wajar, karena namanya bisnis. Tapi saya bilang kepada beliau, kalau kita hanya mikirin resikonya terus, kapan kita majunya? Kenapa enggak kita tahu resiko itu misalnya ada, kita berusaha untuk mitigasi resiko tersebut. Dengan cara apa? Nah, karena dia sudah mengidentifikasi resiko apa yang akan muncul, saya bilang langsung cari mitigasi resikonya apa. Tetapi jangan gara-gara itu kamu stop bermimpi atau kamu stop untuk melakukan bisnis tersebut, karena sayang. Daripada dia diam di tempat sekarang hanya menunggu kapan rukonya disewa orang, kenapa tidak dia melakukan sesuatu? Nah, pada saat itu saya hanya memberikan beberapa ide. Saya bilang kepada dia, kamu bisnis sewa menyewa, ada ruko, ada toko. Sebenarnya jadi kamu, saya bilang, itu udah sangat menguntungkan. Di saat orang lain mau buka bisnis, mereka harus sibuk mencari tempat. Dan modal yang paling besar keluar adalah untuk bayar tempat. Sedangkan kamu tuh sangat beruntung, saya bilang. Kamu udah punya tempat, tinggal kamu berusaha untuk mengusahakan apa yang bisa dilakukan di tempat yang sudah kamu punya. Nah, saya ada kasih beberapa ide. Satu, kenapa nggak bikin tempat pelatihan? Bisa dalam bentuk Zoom, atau pada saat sekarang kan banyak di mana-mana yang butuh swabber. Contoh ya, banyak bisnis baru yang membutuhkan jasa baru. Kenapa nggak bikin tempat pelatihan? Oke, satu. Terus saya juga ada kasih ide, sekalipun kamu usaha dan mungkin tidak terlalu menguntungkan, tapi kan masih lebih baik daripada tempatnya itu dibiarkan kosong. Karena biar bagaimanapun, kalau tempatnya itu diisi dengan suatu bisnis, let's say jual keripik atau jual makanan, ya mungkin dijual dengan harga modal. Maksudnya modal adalah biaya keripik itu sendiri dan biaya meng-hire karyawan plus listriknya. Tapi mungkin dia tidak terlalu untung. Tapi paling tidak, dia akan bisa mendapatkan uang untuk membayar listrik daripada toko tersebut. Meskipun tidak untung ya. Daripada kosong sama sekali, tagihan listrik datang terus, malah jadinya minus. Nah, mungkin
hari ini Sobat L juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh teman saya itu. Daripada kita diam di tempat, menurut saya alangkah lebih baik kalau kita bisa step up and do something. Bahkan waktu tahun lalu, di saat COVID baru mulai, banyak bisnis garment yang bergerak dalam bidang pakaian anak-anak dan baju-baju pergi itu mengalami penurunan. Tapi ironisnya, ada juga bisnis garment yang di bidang kesehatan, baju-baju kesehatan naik, bahkan omsetnya berlipat kali ganda. Jadi terkadang bisnisnya bisa sama, industrinya bisa sama, sama-sama garment. Tetapi tidak berarti semuanya pasti kena efek. Kadang kita mesti melihat, kalau misalnya kita mau bisnis garment, oke. Mungkin kalau kita berbisnis pakaian untuk pergi, zaman sekarang agak kurang. Tapi kalau kita bisnis, let's say, baju tidur atau baju rumah, mungkin hasilnya akan lebih baik. Nah, di bisnis kecantikan ataupun kesehatan, menurut saya juga sama. Tidak semua bisnis kesehatan mungkin naik ya. Tidak juga semua bisnis kecantikan juga turun. Walaupun kita semua banyak yang di rumah, tetapi kalau misalnya kita ngomong kecantikan, seperti skincare, perawatan kulit, perawatan tubuh, itu lagi dicari orang. Tetapi mungkin kalau hari ini Anda pegang seperti make up, lipstick, mungkin ada sedikit penurunan. Karena mereka walaupun di rumah tetap masih mau memperhatikan kesehatan tubuhnya mereka. Nah, kalau misalnya di bidang kesehatan, misalnya kalau hari ini bergerak dalam bidang klinik gigi, mungkin agak berkurang. Bukannya berarti nggak ada. Tetapi banyak pasien yang kalau nggak penting-penting amat, kalau nggak sakit-sakit amat, biasa mereka di rumah dulu deh, nanti dulu deh, gitu. Tetapi kesehatan misalnya hari ini bergerak dalam bidang swab, antigen, PCR, lagi booming. Walaupun bisnis ini adalah bisnis galau. Kenapa galau? Waktu income-nya meningkat, artinya COVID banyak. Sebenarnya nggak boleh senang dulu, karena artinya keadaan lagi tidak baik. Tapi bisnis seperti ini, apakah bisa jangka panjang? Belum tentu. Tapi apakah pasti pendek? Belum tentu juga. Tergantung bagaimana pada saat megang bisnis kita bisa mengembangkan atau menambahkan fasilitas yang lainnya. Seperti misalnya sekarang pegang swab. Kemudian ke depan kita juga ada misalnya suntik vitamin. Nah, mungkin bisnis swabnya akan menurun. Tetapi suntik vitaminnya jadi ada. Jadi, Sobat L, dalam memilih sebuah bisnis atau merintis sebuah bisnis, kalau kita mau ideal banget, kalau kita mau menguntungkan sekali, itu jarang terjadi. Tetapi di setiap bisnis pasti ada resiko, cuman bagaimana kita memitigasi resiko tersebut. Jangan gara-gara resiko yang kita pikirkan menghambat kita untuk melangkah ke depan. Karena akan lebih baik melangkah dan mencoba daripada diam di tempat. Nah, Sobat L, daripada kita berdiam diri, akan lebih baik kalau kita berusaha. Karena saya percaya tidak ada yang sia-sia. Nggak pernah tahu, mana tahu waktu Sobat L mulai usaha, ketemu. Ada kenalan lama atau siapapun yang tiba-tiba mau kasih kerjaan atau kasih bisnis ke Sobat L. Salam sukses, salam sehat, dan see you next week.